Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini, kami akan membahas motor matic keluaran terbaru dari Honda dan yang bisa dibilang motor terlaris di Indonesia, yaitu Honda Beat. Nah, Honda Beat baru saja hadir dengan tampilan baru di bulan Juni 2024 ini. Di sini kami akan memberikan opini kami berdasarkan poin-poin berikut ini. Untuk itu, jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari poin pertama. Secara desain, Honda Beat 2024 ini menurut kami cukup bagus. Apalagi kalau dilihat dari samping atau serong. Ada rasa vario banget di sini. Terlihat jelas adalah bagian sayapnya yang khas tarikan desain vario. Lalu, kalau dilihat dari depan, dibandingkan dari model sebelumnya lebih agresif. Bagian bodinya semacam siluet anak panah. Lampunya juga sekarang lebih besar. Dilihat dari sudut lebih ke atas sangat agresif efek bodinya juga sih. Namun kalau dilihat dari sudut yang lebih ke bawah, kesan agresifnya hilang. Hampir seperti Vario 125 tahun 2013 atau Vario Reok. Yang keren juga ada pada desain lampu seinnya. Semacam taring sih, kami kira garis yang seperti taring itu adalah DRL. Ternyata itu hanya pemanis lampu sein saja. Untuk desain spakbor sih nggak ada yang spesial. Untuk bagian atas atau body stang, desainnya nggak setajam model sebelumnya. Lebih banyak lekukan halusnya ketimbang tajamnya. Mirip Vario sih lagi-lagi, namun dengan Beat ini lebih aneh lagi. Lanjut, bodi belakang atau bodi di bawah jok. Garis desainnya sih mirip dengan model sebelumnya, namun kali ini hadir dengan detail yang lebih agresif. Ujung bodinya berbentuk seperti ujung kail pancing. Kemudian desain belakang ini paling terlihat dari lampu sama spakbor aja. Lampunya lagi-lagi desainnya Vario banget. Lebih tepatnya Vario 150 yang kisaran tahun 2015 atau biasa disebut Vario Robot, namun dengan tampilan lebih sederhana. Nah, yang kami suka adalah desain spakbornya lebih minimalis. Nggak ada lagi tonjolan lampu untuk plat nomor, karena sekarang sudah menjadi satu dengan lampu belakang. Untuk dimensi Honda Beat 2024 ini nggak jauh beda dengan model sebelumnya. Terlihat lebih besar karena desain bodi sayapnya sedikit melebar. Malah sekarang dari segi berat, motor ini lebih ringan dari model sebelumnya. Padahal yang sebelumnya itu sudah sangat ringan. Ini malah lebih ringan lagi. Beratnya yang paling ringan hanya 87 kg. Yang terberatnya hanya 89 kg. Ini sih memang cocok sekali untuk dipakai di jalan perkotaan yang lalu lintasnya cukup padat. Selain motornya kecil, tapi juga ringan. Tinggi tempat duduknya pun juga rendah, yaitu 742 mm. Cocok untuk kalian yang posturnya di bawah 160 cm. Didukung juga dengan joknya yang tidak lebar. Jadi lebih mudah kaki menjangkau ke tanah. Namun, kalau untuk tinggi di atas 160 cm, apalagi 170 cm sih, saya rasa kurang nyaman. Karena kurang lega dan kurang tinggi. Jadi kesannya lebih semi jongkok. Yang tinggi-tinggi sih minimal Vario 125 aja ya. Untuk lampu Honda Beat 2024 ini secara desain sudah saya bahas di poin pertama. Secara teknologi masih sama dengan model sebelumnya. Lampu depan sudah LED. Untuk sein dan lampu belakang masih bohlam. Dan yang membedakan di motor ini dengan model sebelumnya pada bagian lampu plat nomor yang sekarang menjadi satu dengan lampu belakang. Kalau model sebelumnya kan terpisah, jadi bisa mengurangi biaya produksi dan pengguna juga nggak perlu keluar biaya lebih banyak untuk penggantian lampu. Untuk panel info secara desain yang terasa ada di bagian covernya yang lebih berbeda lekukan-lekukannya. Untuk tata letak dan konsepnya masih sama dengan sebelumnya. Pakai perpaduan analog dan digital. Ya ada sih tambahan yang cukup oke di bagian lampu indikator. Sekarang ada indikator aki dan alarm, serta keyless untuk yang tipe keyless.
Itu tadi yang tipe sport ya. Ada lagi tipe yang pakai stang telanjang, bisa dilihat seperti ini. Sama halnya dengan sport tadi, desainnya masih sama dengan model sebelumnya. Namun ada penambahan info. Untuk kaki-kaki masih sama dengan model sebelumnya untuk yang sport. Suspensi depan teleskopik dan yang belakang pakai tunggal. Ban dan velg masih sama, menggunakan ring 14, serta desain velgnya juga masih sama. Ban yang depan pakai ukuran 80/90 ring 14. Dan untuk ban yang belakang pakai ukuran 90/90 ring 14. Nah, untuk rem depan sudah pakai cakram dengan kaliper 1 piston, dan untuk rem belakang masih pakai tromol. Fitur CBS atau Combi Brake System juga sudah dipakai di semua tipe. Yang berbeda ada di tipe street, karena sekarang ban dan velgnya pakai ring 12, jadi sama seperti Scoopy. Dan sebagai info, velg yang dipakai ini jika dilihat mirip seperti velgnya Scoopy yang kisaran tahun 2018 ya. Atau memang ini velgnya Scoopy itu. Ukuran ban depan pakai 100/90 ring 12. Dan yang belakang pakai 110/90 ring 12. Lebih enak mana? Kalau untuk manuver, lebih lincah enak yang 14 inch karena ukuran bannya nggak selebar yang 12 inch. Nah, kalau yang 12 inch ini lebih enak di jalan lurus karena lebih stabil. Untuk mesin Honda Beat 2024 ini masih pakai basis mesin yang sama dengan model sebelumnya. Berkapasitas 109,5 cc SOHC ISP dengan perbandingan diameter kali langkah 47 kali 63,1 mm. Untuk rasio kompresi 10:1, tenaga 9 PS di 7.500 rpm, dan torsi 9,2 Nm di 6.000 rpm. Nggak spesial ya, bahkan untuk kami sebenarnya lebih suka mesin model tahun 2016. Mesin Beat baru ini kalau dirasakan tenaganya nggak seenak sebelumnya, tapi ya nggak tahu lagi kalau pendapat kalian ya. Untuk rangka Honda Beat 2024 ini masih pakai rangka yang kalian hujat akhir-akhir ini, yaitu ESAF. Namun dibandingkan model sebelumnya, rangka model ini sudah diperbaiki di lapisan catnya. Lebih tebal dan silikatnya sudah tidak terlalu kelihatan. Rangka inilah yang berperan besar pada motor ini kenapa jadi lebih ringan. Untuk kunci Honda Beat ini ada dua versi. Versi konvensional yang masih pakai anak kunci, dan satu lagi sudah pakai Smart Key. Untuk Smart Key di Beat Series adalah fitur baru, karena pada generasi-generasi sebelumnya tidak ada tipe yang pakai Smart Key. Dan untuk yang pakai kunci konvensional sudah dilengkapi alarm, jadi lebih aman dari pencurian. Maklumlah Honda Beat merupakan salah satu motor paling diincar pencuri. Namun tetap kita harus selalu waspada dan hati-hati ketika memarkirkan motor. Nah, yang aneh di Beat ini untuk yang Smart Key malah tidak ada alarmnya. Jadi bisa dibilang ini saling berbagi fitur lah ya. Untuk tempat penyimpanan Honda Beat 2024 ini sebenarnya umumnya di kelas Matic kecil. Di depan ada dua laci, untuk yang kiri model terbuka dan untuk yang kanan model tertutup. Yang kiri sih kapasitasnya nggak terlalu besar, yang kanan malah hanya untuk tempat colokan charger smartphone. Tapi saya suka karena sudah USB, jadi nggak perlu adapter tambahan. Lalu ada cantolan atau pengait di bagian tengah, jadi lebih mudah menaruh barang belanjaan. Nah, untuk bagasinya ini cukup lega, berkapasitas 12 liter. Untuk di kelasnya ini sangat besar, cukuplah untuk menaruh jas hujan atau sepatu atau barang lain dan sebagainya. Makanya nggak heran sih motor ini bisa dibilang paling diminati masyarakat Indonesia. Selain motornya kecil, tapi juga punya tempat penyimpanan yang lega. Untuk tangki bahan bakar Honda Beat 2024 ini masih sama dengan model sebelumnya. Penempatan di bawah jok dan berkapasitas 4,2 liter. Untuk sebuah motor kecil sudah cukup. Ditambah lagi mesinnya hanya 110 cc. Sekali isi full bisa ratusan kilometer jarak tempuhnya.
Untuk ergonomi, secara keseluruhan motor ini masih nggak jauh beda, bahkan terkesan sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Bodinya kecil, begitu juga joknya, cukup kurus dan rendah. Ketinggian jok hanya 742 mm. Jadi untuk yang posturnya di bawah 160 cm akan lebih mudah mengendarai motor ini. Ditambah lagi dengan berat motor yang sangat ringan, jadi semakin mudah pengendaliannya. Tapi kalau dipakai untuk tinggi di atas 170 cm, ya bisa dilihat di video ini ya. Rasanya terlalu kecil. Kemudian untuk posisi kaki naik ke pijakan ini juga cukup lega, karena deknya rata. Jadi kaki lebih leluasa berpindah posisi. Untuk lutut juga tidak terganggu dengan tonjolan bodi sayap yang meruncing ke belakang. Nggak seperti Vario, terutama generasi lama yang sangat dekat dengan lutut. Kemudian untuk posisi tangan ke stang juga masih khas sekali motor matic kecil. Stang nggak terlalu lebar dan cukup rendah, serta jarak ke badan juga cukup dekat. Jadi posisinya lebih santai, cocok sekali untuk dipakai di dalam kota. Untuk varian tipe Honda Beat ini ada 4. Yang termurah varian CBS, lalu ada Deluxe, ada Deluxe Smart Key, dan tipe Street. Secara bentuk paling berbeda ada pada tipe Street. Dibandingkan dengan tipe yang lain, tipe Street ini pakai stang telanjang dan pakai roda berdiameter 12 inch. Dan juga untuk info panelnya full digital. Yang lainnya sih sama aja. Nah, untuk varian warnanya kita mulai dari tipe CBS. Warnanya ada Jazz White Black, Hard Rock Black, dan Funk Red Black. Kemudian tipe Deluxe ada Deluxe Matte Silver dan Deluxe Black. Sedangkan untuk tipe Deluxe Smart Key ada Deluxe Matte Black, Deluxe Matte Green, dan Deluxe Matte Blue. Lalu untuk tipe Street ada Street Black dan Street Brown. Nah, untuk harga berdasarkan website resmi PT Astra Honda Motor, Beat tipe CBS di harga Rp18.430.000. Sedangkan untuk tipe Deluxe di harga Rp19.300.000. Kemudian tipe Deluxe Smart Key di harga Rp19.830.000. Nah, untuk tipe Street di harga Rp19.300.000. Untuk harga daerah Malang Raya yang saya dapat dari dealer MPM Basra, tipe CBS di harga Rp20.462.000. Nah, untuk tipe Deluxe di harga Rp21.343.000. Untuk tipe Deluxe Smart Key di harga Rp21.873.000. Dan yang terakhir tipe Street di harga Rp21.353.000. Oke, mungkin seperti itu aja ya video pembahasan kami mengenai Honda Beat 2024. Menurut kami hadirnya model terbaru ini merupakan perkembangan yang positif, terutama pada bagian kunci yang sekarang lebih aman. Ya maklum lah ya, seperti kami bilang tadi, motor ini salah satu atau bahkan motor yang paling diincar pencuri. Lalu ada perubahan pada perbedaan tipe Sport dan Street dari segi kaki-kaki. Jadi nggak hanya beda dari stang sama panel info aja. Lalu dari rangka, meskipun masih pakai SAF, setidaknya ada sedikit perbaikan. Toh juga sekarang ada garansi 5 tahun juga. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini. Komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Follow Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @mojovp. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.